وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma hiya radha'atul lati tanfasilu min ukhtiha wa ma hadduha. Nah, sekarang jadi masalah yang disebut dengan satu kali susu itu apa? Apakah dia sekali dah 1, 2, 3, 4, 5 oh jadi mahram dia. Ataukah yang dikatakan satu kali susu itu dia isep susu ibunya kemudian sampai kenyang dan dia tinggalkan. Demikian. Sampai nanti nangis lagi. Baru itu dikatakan satu. Jadi yang mana sekarang? Apakah dihitung berapa kali isapannya? Kalau ditanya dari mana taunya Ustadz berapa kali dia ngisap? Si ibu kan terasa. Ya, ketika susunya diisap oleh anaknya. Demikian. Jadi pendapat pertama ada yang menyebutkan bahwasanya dengan isapan, isap-isap. Yang kedua yaitu dia nyusu sampai kenyang, dilepasnya, kemudian nyusu lagi, baru itu yang kedua. Yang pertama tadi pokoknya dia nyusu sampai kenyang dan dia lepaskan. Itu dikatakan satu. Atau bagaimana? Nah, ini dia. Perhatikan definisinya. Ar-radha'atu yang dikatakan menyusui itu fi'latun minar radha', yaitu kata fa'lah dari kalimat radha' wahiyal marrah minhu, yaitu yang dimaksud radha'ah itu yaitu satu kali susu. Kadorbatun min ad-darb, seperti pukulan. Ya, pukulan artinya dorbah berarti satu kali pukulan. Wal jalsah minal julus, demikian juga kalimat jalsah dari kalimat julus. Jalsah ini satu kali majelis. Fama tatakum as-sabi as-sadi as-sadi as-sadiyu wamtassa minhu summa tarakahu bi ikhtiyarihi min ghairi 'aridin kanafasin aw istirahatin yasirihi aw syai'un yulhihi summa ya'udu min qarib kana dzalika rada'atun. Yang dikatakan satu kali susu ya, yang dikatakan satu kali susuan yaitu, perhatikan, mata iltaqoma as-sabi, ketika si bayi mulai meletakkan susu ibunya ke dalam mulutnya, ya, lantas dia isep air susu ibunya, lantas dia isep, kemudian dia tinggalkan, dia lepas, bukan dikarenakan sesuatu, memang dia lepas sudah kenyang, karena sudah kenyang, bukan dikarenakan sesuatu, artinya
Mungkin karena mau nafas, dia sedot lagi, begitu. Ya. Atau dikarenakan capek dia, tenang dulu, kemudian dia sedot lagi, begitu. Bukan ini. Atau ada sesuatu yang membuat sesuatu yang bisa dia main-mainkan. Jadi ketika dia nyusu ibunya, dia main-mainkan misalnya kancing pakaian ibunya. Kemudian dia tengoknya ada sesuatu yang membuat dia tertarik, dilepasnya susu ibunya. Ya, karena perhatian dia sedang pada mainan yang sedang akan dia gapai misalnya. Itu nggak termasuk. Ya, itu tidak termasuk. Jadi yang termasuk adalah dia memasukkan susu ibunya ke dalam mulut si bayi memasukkan susu ibunya ke dalam mulutnya, kemudian dia isap, dia susu sampai dia kenyang, dia tinggalkan, itu yang disebut dengan satu kali susuan. Ya, ini sama seperti annal aklata idza qata'a akluhu bidzalika summa ada qarim fa kana dzalika aklatan wahidah. Sama dengan orang akil, orang yang makan kemudian tertunda makanannya dikarenakan satu hal. Kemudian dia lanjutkan makanannya, maka dikatakan itu satu kali makan. Misalnya ini, saya sedang makan, kemudian tiba-tiba ada yang ngajak saya bicara, tapi ini makan masih ada nih. Saya ajak ngomong, udah selesai saya balik lagi. Maka ini kan masih dikatakan satu kali makan. Walaupun dia sudah ada pemisahnya, tapi masih disebutkan satu kali makan. Jadi yang dikatakan ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, satu kali nyusu yaitu si anak menyusu terus sampai dia kenyang. Dia lepas susu ibunya, kemudian dia pun tidur misalnya, ataupun dia main misalnya, maka itu yang dikatakan satu kali susuan. Jadi bukan isepan, bukan sekali isepan, ya, bukan diisap, ya, tapi yang menjadi standar adalah kenyangnya. Wa hadza madhhab Syafi'i fi tahqiqi radha'atil wahidati. Inilah madhabnya Imam Syafi'i yang mendefinisikan tentang satu kali susuan. Ingat, yang dikatakan satu kali susuan itu bukan hanya mengisap, si bayi mengisap, sekali kali isap enggak, tapi dia mulai menyusui dari ibunya sampai dia kenyang, kemudian dia pun tinggalkan. Ini biasanya si ibu udah mulai beraktivitas, nanti nangis lagi, mungkin sejam kemudian atau 2 jam kemudian disusui lagi sampai kenyang, sampai si bayi tenang dan melepaskan susu ibunya. Maka si ibu pun memulai lagi aktivitas yang berikutnya. Ini berarti sudah 2 kali susuan. Ya, berarti ini sudah 2 kali susuan. Wa huwa muwafiqun lil lughati wal urfi. Pendapat mazhab Syafi'i ini cocok sesuai dengan makna bahasa dan juga adat yang berlaku di kalangan masyarakat. Fa idza hasalat khamsa radha'atin ala hadhihi sifah hurrimat wallahu alam. Apabila si bayi disusui dengan cara seperti ini sebanyak 4 kali, maka jadilah dia menjadi bayi yang mahram. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, hal syubhatu tu'athiru fit tahrimi radha'ah. Apakah sesuatu yang syubhat, yang samar, itu juga berpengaruh dengan status keharaman, status kemahraman seorang bayi kepada si ibu? Jawabannya, na'am, iya. Syubhat ataupun kesamaran ini apa? Contohnya ikhwafidin. Li syubhati atharun fit tahrimi bi radha'i. Bahwasanya syubhat, sesuatu yang membuat ragu, sesuatu yang meragukan itu juga akan berpengaruh terhadap status anak ini menjadi mahram ataupun tidak. Fa idza waqa'a syak fi wujudi radha'a au fi adadi radha' al muharram hal kamula amla lam yathbutit tahrim. Apabila ada keraguan tentang pernahnya anak ini disusui atau jumlahnya yang kelupaan, ya, apakah sudah sempurna 5 kali atau belum, maka otomatis anak ini tidak menjadi mahram, ya. Anak ini tidak berubah menjadi mahram si ibu. Misalnya ini, seorang ibu mungkin dia ada menyusui sampai 7 orang atau 8 orang anak. Ya. Lantas setelah anak ini dewasa, si ibu mengatakan,
sepertinya kamu pernah ya, tapi saya masih ragu, pernah saya susuin. Nah, yang ini seperti ini ikhwafiddin itu nggak berpengaruh dengan status dia, nggak berubah menjadi mahram. Kenapa? Karena itu pernyataan yang masih meragukan, ya. Atau dia pernah menyusui, ya, orang tersebut ketika bayi disusuin, tapi saya lupa apakah memang sudah 5 kali ataukah hanya masih 4 kali, ya. Jadi kan ada kemungkinan 5, kemungkinan 4. Tapi yang meragukan seperti ini tidak bisa merubah status si bayi menjadi mahram. Jadi bagaimana? Statusnya harus yakin, ya. Harus yakin aku pernah menyusuimu 5 kali. Begitu. Jadi aku pernah menyusui kamu, tapi berapa ya? 4 kali apa 5 kali, lupa saya. Kalau sudah lupa seperti ini tidak bisa jadikan patokan untuk merubah hukum. Kemudian ikhwah, li'annal asla adamuhu, karena pada dasarnya ya asalnya dia nggak ada, ya kan? Pada asalnya kan seorang itu tidak menyusui dengan siapapun, demikian. Sehingga jelas ada keterangan bahwasanya dia pernah menyusui dengan perempuan fulan, dengan ibu fulan. Nah, demikian ikhwah. Kemudian, fala nuzulu anil yakin bisyak, fala nazulu anil yakin bisyak. Dengan demikian kita tidak boleh menghilangkan keyakinan, ya, dengan sebuah keraguan. Kita tidak boleh menghilangkan keyakinan dengan sebuah keraguan. Awalnya kan bayi ini bukan mahram, ya. Awalnya bayi ini bukan mahram dan itu yakin karena lahir dari ibu yang dah di mana lah ibunya, begitu. Tapi si ibu yang tadi mengadopsi si anak atau yang menyusui si anak, dia lupa apakah dia sudah menyusuinya 5 kali atau masih 4 kali. Maka karena keraguan tersebut tidak bisa menghilangkan keyakinan. Keyakinan di mana? Yang yakin yaitu dia bukan mahramnya. Nah, begitu. Walau anna sobiyatan arda'aha qaumun kathirun min ahlil qaryah aqalluhum aw aktsaruhum, apabila seorang anak bayi di suatu tempat, apabila seorang anak bayi disusui oleh banyak kaum wanita di kampungnya, baik sedikit maupun banyak, la yadri man arda'atha, di mana si laki-laki ini gak tahu mananya, siapa ibu-ibu mana saja yang pernah menyusui dia gak tahu, lupa, namanya anak kecil. Atau mungkin orang tuanya juga lupa. Wa arada wahidun min tilkal qaryah ayyatazawwajaha. Lantas ada salah seorang dari laki-laki itu, penduduk kampung, ingin menikahi si perempuan yang sudah banyak ibu-ibu yang menyusui dia, tapi nggak tahu yang mana orangnya. Maka fala ba'sa talama lam yadhhar lahu alamatur radha'i al-muharram fala syahida lahu bidzalika ahadun. Maka silahkan, boleh dia menikah dengan wanita tersebut, ya, silahkan dia boleh menikah dengan wanita tersebut selama memang belum jelas dan tidak juga ada tanda-tanda penyusuan tersebut, ya. Makanya tidak boleh dan juga tidak ada seorang pun yang memberikan persaksiannya. Jadi ikhwah, untuk menyatakan seorang itu sudah disusui, ya, itu harus pernyataan ibu yang menyusui atau memang ada kesaksian dari seseorang. Mungkin si ibunya lupa, tapi mungkin yang orang lain masih ingat. Benar Bu, ibu pernah menyusui dia, begitu. Setahu saya bukan 5 kali, malah orang dia tinggal dengan ibu itu sampai 3 bulan kok. Nah, demikian. Jadi berarti ada saksi. Nah, kalau sudah ada saksi berarti sesuatu yang yakin pun muncul. Yang yakin bisa menghilangkan yang keyakinan. Kalau yang sesuatu yang yakin nggak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ada sebuah pertanyaan ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah.
Apa katanya? Seorang bertanya, taqaddamtu lil khidbatil fata. Aku maju untuk melamar seorang gadis. Qabla arba'i sanawat, yaitu 4 tahun yang lalu. Summa tamma 'aqda Qur'ani 'alaiha, sehingga selesailah akad pernikahan dengan penyelesaian yang sah. Walakin lam adkhul biha dukhul syar'i, tapi aku enggak pernah nyampuri dia secara syar'i. Wa fi hadzal 'am afadat ihda ikhwati bi annaha arda'at hadhil fata. Dan di tahun ini salah seorang dari saudariku menyatakan bahwasanya dia telah menyusui si gadis ini dahulu waktu kecil. Walakinnaha la tatadzakkar adada tilka radha'ah limudhi muddatin tawilatin tuqaribu 20 sanah. Tapi dia enggak ingat berapa kali dia sudah menyusui si gadis ini waktu kecil. Ya. Dikarenakan waktu itu sudah sangat lama, sekitar 25 tahun. Fahal yahillu li zawaj bihadil fata? Pertanyaannya, apakah boleh aku menikahi wanita ini? Jadi, apakah boleh aku menikahi wanita ini? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, inna aqdan nikah alladhi tamma ala hadzal mar'ah aqdun sahihun. Sesungguhnya akad pernikahan yang sudah berlangsung, ya, yang sudah berlangsung itu akad pernikahan yang sah, ya. Wala yurfa'u hadzal 'aqdi illa bi bayyinatin mutaqanna'atin, dan tidak boleh dihapuskan sesuatu yang sudah yakin kecuali dengan penjelasan yang yakin. Nah, demikian. Kan sudah jelas tuh dia nikah, sah pernikahannya. Masalahnya kakak si laki-laki menyatakan, oh dia ini dulu pernah saya susuin. Ya. Berarti kan kalau dia memang betul pernah disusuin, maka si gadis ini menjadi saudari perempuan dari si laki-laki. Nggak boleh menikah mereka karena sudah sama seperti kakak atau adik kandung statusnya, status mahramnya. Demikian ikhwah. Jadi kata beliau, kalau sudah jelas sah akadnya, ya, kemudian datang seorang mengatakan, saya dulu pernah loh menyusui kalian berdua, tapi saya lupa berapa kali. Maka karena dia dalam keadaan ragu, belum jelas juga, maka keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Demikian ikhwah. Ya, akadnya sudah yakin sah. Hanya saja dia bisa menjadi batal kalau ternyata kedua mempelai itu adalah saudara sesusuan. Demikian. Tapi kan ini nggak ada keterangan yang jelas, semuanya masih dalam perkiraan ataupun masih kira-kira, belum jelas. Taib. Waradhaul mashkuk fihi au fi adadihi, yaitu seperti menyusui tapi dalam keadaan ragu ataupun ragu dengan jumlahnya. La yu'athiru syai'an, maka hal itu tidak membahayakan, tidak mempengaruhi hukum. Nah, demikian. Tidak mempengaruhi hukum. Kemudian li hadis Aisyah radhiyallahu anha kana fima unzila minal Qur'an 10 radha'atin ma'lumatin yuharrimna fanansakhna bi 5 radha'atin ma'lumatin. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu beliau mengatakan ketika turunnya Al-Qur'an disebutkan ada 10 kali susuan, menjadi mahramlah dia si bayi, ya. Kemudian dihapuskan 10 itu menjadi 5, tapi 5 yang jelas, 5 radha'atin ma'lumatin, 5 kali tapi jelas 5-nya. Bukan dengan hal-hal yang masih diragukan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa wasfu 5 radha'atin bi annaha ma'lumatin tadullu ala annahu la budda minal ilmi bir radha'i.
Hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas yang menyebutkan 5 kali susu, 5 kali penyusuan itu menunjukkan bahwasanya harus ada ilmu yakin tentang masalah penyusuan ini. Jadi dia harus benar-benar tahu betul bahwasanya memang sudah pernah 5 kali. Wala budda minal ilmi ada diradai. Dia juga harus punya ilmu tentang menyusui, ya, hukum terkait dengan menyusui, dan punya ilmu yang terkait dengan berapa kali jumlah penyusuan yang membuat status bayi berubah menjadi mahram. Itu ikhwafiddin. Fa idza syakkatis murdi'atu hal arda'at hadhil tiflah amla turdi'ha lam turdi'ha au syakat hatta tamat khamsa amla fa innahu la athara li hadzal ridha. Apabila seorang wanita yang menyusui dia itu ragu, ya, ragu apakah dia pernah menyusui dia ini apa tidak, atau dia ragu apa dia yakin sudah menyusui tapi dia ragu apakah sudah sempurna 5 kali ataukah masih 4 kali atau berapa kali, begitu. Yang jelas tidak sempurna, tidak yakin. Maka yang tidak yakin seperti ini, yang ragu-ragu seperti ini tidak merubah posisi si bayi menjadi mahram. Wala hadza fan nikahu alladhi jara minka ala hadhil mar'ah la tadurruhu ma hasala min qawli ukhtik. Dengan demikian akad pernikahan yang kamu telah langsungkan bersama si gadis, si perempuan, itu tidak membahayakan, itu tidak berpengaruh terhadap pernyataan dari saudarimu yang mengatakan sepertinya dulu pernah dia susui, atau kalaupun sudah pernah tapi dia lupa berapa kalinya. Itu tidak mempengaruhi dari hukum keabsahan akad pernikahan tersebut. Demikian. Jadi ikhwah, jelaslah bahwasanya, ya, untuk sore hari ini kita telah ambil poin yang pertama, yaitu jumlah menyusui itu minimal 5 kali. 5 kali menyusui. Udah. Yang kedua yaitu definisi 1 kali menyusui itu bagaimana? Itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, di mana si bayi langsung menerkam susu ibunya, ya, dan mengisap air susunya sampai si bayi kenyang dan meninggalkan sendiri. Udah, tidurlah dia, mainlah dia, maka itu dikatakan 1 kali susuan. Nanti kalau dia lapar lagi, nangis lagi misalnya, disusuin lagi sampai kenyang, tertidur lagi si bayi. Misalnya itu berarti sudah 2 kali. Jadi itu yang dikatakan 1 kali susu, bukan 1 kali isap, 2 kali isap, bukan. Ya, demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Ini juga terkait dengan para suami yang pernah menyusu dengan istrinya. Ya. Pernah menyusu dengan istrinya. Tapi kalau dikatakan sampai kenyang, mau berapa liter itu air susu istrinya diminum oleh suaminya. Ya, jadi demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu yang disebut dengan 1 kali nyusu. Yang ketiga yaitu apabila ada keraguan. Apakah keraguan tersebut terkait dengan penyusuannya ataukah terkait dengan jumlah penyusuannya, maka hal ini tidak akan merubah status si bayi menjadi mahram. Karena pada asalnya si bayi enggak mahram. Dan itu yakin, wong ibu si fulan itu bukan siapa-siapa, ya. Ibu kandungnya ini bukan siapa-siapa. Demikian. Atau anak ini diambil dari panti asuhan, atau jangan-jangan anak ini ditemui di depan pintu rumah. Karena masih kecil, kebetulan si tuan rumah istrinya punya air susu, disusuinlah anak ini. Demikian. Itu asalnya kan bukan mahram. Oh, enggak jelas juga dari mana dia. Kemudian setelah anak ini besar, si ibu yang di rumah tersebut dia lupa, dulu saya menyusui kamu ini berapa kali, lupa saya, begitu dia bilang. Maka kalau lupa dianggap tidak ada, ya, dianggap tidak ada. Dia anggap bahwasanya belum mencapai syarat sehingga merubah dia dari status enggak mahram menjadi mahram. Tapi kalau seandainya kalau dia ragu, maka enggak berubah. Karena enggak memenuhi persyaratan, ya, karena enggak memenuhi persyaratan.
Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Seandainya seorang laki-laki sudah melangsungkan akad pernikahan dengan seorang wanita, tiba-tiba mungkin kakak si wanita atau ibu kakak si suami atau ibunya si suami ya mulai teringat dia. Kamu dulu pernah di sini ya? Pernah Bu, begitu kan? Sepertinya saya pernah loh menyusui kamu, tapi saya belum begitu yakin misalnya. Atau saya pernah nyusui kamu, tapi itu dia saya nggak tahu, lupa saya apakah 3 kali atau 4 kali atau 5 kali saya nggak tahu. Maka pernyataan bahwasanya si perempuan ini merupakan anak susuan dari ibu si suami itu tidak bisa membatalkan akad pernikahan mereka. Karena akadnya yakin, sementara penyusuannya itu diragukan. Sehingga al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang yakin itu tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Demikian ikhwah, itulah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum.